Jemaat yang dikasihi Tuhan, tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun baru, tahun 2021. Sesungguhnya Tuhanlah yang menuntun perjalanan hidup kita di tahun 2020 yang hampir lewat ini. Dengan segala suka dan dukanya, kasih-Nya tak pernah pudar dan kesetiaan-Nya tiada bertara. Karena itu, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan pengharapan iman. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan NKB 34 ayat 1 dan 3. Ibadah malam akhir tahun 2020 ditabiskan hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih setia Bapa Surgawi dan Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara. Kita masuk dalam nats pembimbing. Dengarlah firman Tuhan. Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 383 ayat yang pertama. Berubah selama-lamanya.
Sebelum kita mengakhiri perjalanan hidup di tahun 2020 ini, marilah kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, serta mengakui dosa-dosa kita kepadanya, sebab Tuhan berfirman, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena malam ini dalam ibadah pergantian tahun 2020 memasuki tahun 2021, kami bersama jemaat-Mu Tuhan boleh beribadah saat ini, memuliakan, memuji akan Engkau. Bapa, biarlah Engkau hadir, memimpin, menuntun akan ibadah kami, supaya sungguh ibadah kami boleh terlaksana demi untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur, kami memuji Engkau, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Berbahagialah orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang menyadari segala dosa-dosanya dan mengaku kepada Tuhan, bertobat serta bertekad untuk tidak hidup lagi dalam dosa. Kepadanya diberitakan janji pengampunan seperti kata pemazmur, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Kita akan masuk dalam doa dan pembacaan Alkitab. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Terpuji namamu kekal-kekal, Bapa di sorga. Engkau Allah setia dalam kehidupan kami. Kami boleh sama-sama beribadah tutup tahun 2020 dan kemudian kami memasuki tahun 2021. Dalam ibadah kami saat ini kami akan membaca, kami akan merenungkan firman-Mu. Beri pengertian bagi kami Tuhan, supaya kami sungguh mampu mengerti, memahami akan firman-Mu. Dan firman-Mu jadi berkat dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji namamu kekal-kekal. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di takhtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini, lalu adalah baik di mata Tuhan, bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, khotbah malam hari ini, malam pergantian tahun 2020 memasuki tahun 2021, diberi tema kemenangan ada dalam terang Tuhan Yesus. Sebagai seorang raja yang masih sangat muda, Salomo menyadari bahwa ia belum berpengalaman. Ia memiliki kemampuan dan pengetahuan yang terbatas.
Hal itu sangat mungkin menjadi beban pemikiran Salomo. Namun Tuhan berkenan menolongnya dan menyatakan dirinya kepada Salomo melalui mimpi. Dalam mimpi itu Tuhan memberi kesempatan kepada Salomo untuk meminta apa saja yang dia kehendaki. Salomo pun mempergunakan kesempatan yang baik itu untuk meminta hati yang paham menimbang perkara, untuk bisa memimpin dengan baik dan membuat keputusan-keputusan yang benar. Dan permintaan tersebut adalah permintaan yang baik di mata Tuhan. Dia tidak meminta umur panjang, kekayaan, dan kemenangan atas musuh-musuhnya. Karena itu Tuhan mengabulkan permohonannya. Bahkan apa yang tidak dimintanya juga diberikan oleh Tuhan, yakni kekayaan, kemuliaan, dan panjang umur jika ia hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Di penghujung tahun 2020 ini, hal apa yang paling penting untuk kita minta menjadi bekal dalam perjalanan selanjutnya di tahun 2021? Mungkin kita berdoa meminta supaya sukses dalam usaha, sukses dalam pekerjaan, meminta pekerjaan baru, rumah baru, keturunan, jodoh, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang wajar dan tidak salah. Namun hal yang penting yang harus kita minta sebagai orang beriman dalam menjalani kehidupan di tahun 2021, tahun yang baru, adalah hati yang dibaharui dan hidup yang berkenan kepada Tuhan, agar perjalanan hidup kita sungguh-sungguh berada di dalam terang Tuhan. Mengarahkan pandangan kita kepada sukses materi, kemuliaan, kekayaan hanya akan membuat kita tidak merasa puas, karena sekalipun kita memperolehnya, kita pasti akan menginginkan lebih banyak lagi. Tetapi kalau kita mengutamakan Allah, mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka Dia akan memuaskan kebutuhan terdalam kita. Sebagai orang percaya, maka biarlah kita percaya Tuhan tidak pernah gagal dalam rancangannya bagi kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, silakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita untuk
Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and old lang shine? For old lang shine, my dear, for old lang shine. We'll take a cup of kindness yet for old lang shine. For old lang shine, my dear, for old lang shine. We'll take a cup of kindness yet for old lang shine. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Old lang shine, my dear, for old lang shine. We'll take a cup of kindness yet for old lang shine. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk warta jemaat singkat. Kamis, 31 Desember 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat sekalian, terutama bagi para tamu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kiranya ibadah kali ini membawa berkat dan damai bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ingin mendapat pelayanan lebih lanjut dan masuk menjadi anggota jemaat POK Depok 2 Timur, dapat menghubungi majelis jemaat. Pelayan firman pada saat ini, ibadah perayaan malam akhir tahun pukul 19 dilayani oleh Pendeta Willy Rumpia DTH dari POK Depok 2 Timur. Atas pelayanan yang Bapak berikan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak dan keluarga. Pemberitahuan dan undangan, ibadah tahun baru akan dilaksanakan secara virtual di YouTube POK Depok 2 Timur pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Diberitahukan bagi jemaat yang melaksanakan ibadah bersama keluarga di rumah agar mengadakan 2 kantong persembahan, yakni 1 kantong untuk kas gereja dan 1 kantong untuk kas pembangunan gedung gereja.
Demikian warta jemaat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya bagi kita di sepanjang tahun 2020 ini. Kita begitu banyak berkat yang bernilai harganya. Ia anugerahkan bagi kita teristimewa nafas hidup, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, serta keteguhan iman menghadapi berbagai peristiwa, baik suka maupun duka. Karena itu, marilah kita memberi persembahan dengan penuh rasa ungkapan syukur sambil menyanyikan NKB 128 ayat 1 dan 2. Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, ditapankan ku di dekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, ditapankan ku di dekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Demi kemuliaan nama-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan perantara gereja. Amin. Dalam keyakinan iman yang teguh kepada Yesus, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub 1 ayat 21b. Karena itu marilah kita menghayati bersama apa yang telah Tuhan beri kepada kita dan apa yang telah Tuhan ambil dari kita. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan beri makanan dan minuman kepada kita. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi salam, pengampunan dosa, dan berkat kepada kita. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi firman-Nya dan perjamuan kudus, sehingga 20 orang anak dan dewasa dibaptis. 12 Juli 2020, Setio Wati
dari keluarga Andre Ruf. 11 Oktober 2020, Flomel Yabesta Fasak dari keluarga Franciscus Fasak. 11 Oktober 2020, Kaisar Marvin Obrin Siahaya dari keluarga Hayes Siahaya. 26 Desember 2020, Gauri Brela Rahanwati dari keluarga Soleman Rahanwati. 26 Desember 2020, Ferel Kairos Batsira dari keluarga Yunus Batsira. 26 Desember 2020, Octavia Angel Rahanwati dari keluarga Soleman Rahanwati. 26 Desember 2020, Natania Arunika Gemintang dari keluarga Mursito Suprapto. 26 Desember 2020, Misaila Samantha Reu dari keluarga Benino Reu. 26 Desember 2020, Renford Gravielo Harmusial dari keluarga Yanter Adriano Poster. 26 Desember 2020, Klu Sarlota Kilon Resi, Rebecca Ketsia Kilon Resi, Michael Yeriko Kilon Resi dari keluarga Martin Kilon Resi. 26 Desember 2020, Desta Halilintar Pratama dari keluarga Kuswanto. 26 Desember 2020, Tamika Eloise Tambun, Tiara Rai Nesia Tambun dari keluarga Dignes Tambun. 26 Desember 2020, Aprilia Anggriani dari keluarga Maro Jahan. 26 Desember 2020, Valeta Natisa Hadi, Kalista Chelsealia Hadi dari keluarga Porkas Sibabiat. 26 Desember 2020, John Andres van den En, John Luther Matthew van den En dari keluarga Denny van den En. Bahkan satu orang anggota jemaat diteguhkan sebagai anggota Sidi Jemaat. 12 Juli 2020, Setio Wati. Dan 6 pasang saudara-saudara kita diteguhkan menjadi keluarga baru. 1 Februari 2020, Sony Sintani dan Meita Angela Femi dari wilayah 3. 11 Juli 2020, Sambrut Lelosina dan Santi Ladisianipar dari wilayah 3. 15 Agustus 2020, Frederico Patiwael dan Jesse Mika Lahengke dari wilayah 3 dan wilayah 2. 5 Desember 2020, Tigris Hutagalung dan Helena Ginting dari wilayah 1. 12 Desember 2020, Regi Heratma dan Shirley Dina Kakiai dari wilayah 2. 19 Desember 2020, Willy Rizky Atajalim dan Miranda Thomas dari wilayah 5. Dan 6 orang anak yang lahir pada tahun
2020. Pada 11 Februari 2020, Gauri Briel Rahanwati, anak kedua dari keluarga Soleman Rahanwati, wilayah 3. 18 Juni 2020, John Lucas Kainama, anak kedua dari keluarga Agustinus Kainama dari wilayah 1. Pada Juni 2020, Marcelo Jaden Wahilahitwan, anak kedua dari keluarga Franklin Wahilahitwan dari wilayah 1. 28 Agustus 2020, Vesekiel Clevencio Jufta Lahengke, anak kedua dari keluarga Advante Lahengke, wilayah 4. 25 September 2020, Charles Joel Marakey, anak ketiga dari keluarga Edward Marakey dari wilayah 4. 2 November 2020, Jovanka Kiara Sintani, anak pertama dari keluarga Sony Sintani dari wilayah 3. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Tuhan tidak hanya memberi tetapi juga mengambil. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan seringkali mengambil semangat kehidupan karena dosa kita terhadap Dia dan terhadap sesama manusia sampai kita bertobat. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan mengambil kehidupan 6 orang anggota jemaat yang meninggal pada tahun 2020. Mereka telah meninggal dan dikuburkan. Mereka telah mendahului kita di perjalanan ke rumah Bapa. Pada 5 Januari 2020, almarhum Bapak Jeffrey Christian de Freites dari wilayah 1. Pada 8 Maret 2020, almarhum Bapak OHM Sibabiat dari wilayah 2. Pada 20 Mei 2020, almarhum Bapak Boy Tangkilisan dari wilayah 1. Pada 10 Juli 2020, almarhumah Ibu Tumiati Mujiono dari wilayah 5. Pada 7 September 2020, almarhum Bapak Bahagia Basri Singarimbun dari wilayah 2. Pada 4 Oktober 2020, almarhum Bapak Wira Subrata Petrus dari wilayah 1. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat
Mari kita berdoa. Terpuji namamu kekal-ngekal Bapa di sorga. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami, yang menyatakan kebaikan dari hari ke hari bagi kami sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu. Bahwasanya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kasih setiamu Tuhan ada atas kehidupan kami. Terpuji namamu kekal-ngekal. Kami berdoa Bapa di sorga, untuk pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan, kami merasa bahwa tanpa pimpinan, tuntunan, tanpa penyertaan-Mu Tuhan, maka kami tidak mampu berbuat apapun juga. Hanya dalam penyertaan pimpinan-Mu Tuhan, maka kami lakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kami, dalam kami jalani kehidupan kami. Terpuji namamu kekal-ngekal Bapa di sorga. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, untuk pelayanan di Gereja POUK Depok 2 Timur. Kami berdoa Tuhan memberkati pelayanan di gereja kami. Pelayan-pelayan-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani, akan pekerjaan melayani akan Engkau di gereja kami. Para pendeta, majelis, pengurus komisi tingkat gereja dan wilayah pelayanan 1 sampai wilayah pelayanan 5. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan mereka, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan boleh membangun jemaat, membawa jemaat, menuntun jemaat untuk menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang senantiasa bertumbuh ke arah Kristus sebagai kepala gereja kami. Bapa di sorga, kami berdoa, biarlah setiap tugas pekerjaan mereka semua dari para pelayan-pelayan diberkati oleh Engkau. Rumah tangga mereka Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan menolong mereka, memulihkan mereka, mereka yang sakit Tuhan, apapun sakit penyakit mereka. Ibu Wilhelmina Taribuka, Bapak Marja Supena Petrus, Anak Estra Watimena, Bapak WJ Atajalim, Ibu Teti Kaloke, Ibu Esther Bengkal, Anak Melkijor Kaljanin, Saudara Joni Siahaya, Anak Natalia, Anak Pascal Siahaya, Bapak Yakob Sitania, Ibu Kiswari Bohang, Ibu Yuplina Ruf, Ibu Sukamso, Bapak Edi Sugistiono, Bapak Maku Taribuka, Oma Willy Hutabesi, Oma Sidi Naswar, Bapak Martin Meyanu, Ibu Rosalina Minda, Ibu Yulia Purba, Ibu Pesik. Bapa di sorga, kami mohon, biarlah Tuhan sendiri yang melawat menjamah mereka, pemulihan atas kesehatan mereka, kesembuhan atas sakit penyakit mereka, boleh Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa di sorga, kuasa Tuhan tidak pernah berubah, kasih Tuhan demikian juga adanya. Engkau mengasihi jemaat-Mu, Engkau mengasihi Tuhan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sakit, pulihkan sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berhari ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran mereka Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan senantiasa memberkati akan kehidupan mereka, memberkati akan tugas pekerjaan mereka, memberkati rumah tangga keluarga mereka. Setiap apa yang mereka lakukan, kerjakan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, dan biar juga mereka boleh jadi berkat dalam tugas pelayanan di gereja kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk pergumulan jemaat-Mu,
jemaat yang sementara mencari pekerjaan, yang sampai saat ini belum memperoleh pekerjaan. Tuhan menolong mereka, memberikan pekerjaan terbaik bagi mereka sesuai dengan keahlian yang mereka miliki Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, apapun juga pekerjaan yang mereka minta kepadamu, Tuhan Engkau berikan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa, mereka yang belum punya yang sudah mempunyai pekerjaan, Tuhan kami berdoa, diberkati senantiasa mereka dalam tugas pekerjaan mereka. Apapun juga profesi mereka, Tuhan tetap memberkati mereka, sehingga mereka jadi berkat bagi perusahaan di mana mereka bekerja, bagi institusi, bahkan bagi orang banyak, bagi pelayanan di gerejamu Tuhan di tempat ini. Tuhan, banyak pergumulan juga yang dialami oleh jemaatmu. Kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang menolong jemaatmu, memberikan jalan keluar terbaik atas setiap masalah pergumulan yang mereka alami. Pergumulan ekonomi, pergumulan dalam rumah tangga, apapun juga yang mereka gumuli, Tuhan menolong, memulihkan mereka, memberikan jalan keluar Tuhan atas setiap pergumulan dari jemaatmu. Kami berdoa untuk setiap kegiatan di gereja kami, Tuhan, pembangunan gedung gereja, oh Tuhan, biarlah Tuhan tolong Tuhan, dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian pembangunan gedung gereja, biarlah Tuhan mencukupi, memenuhinya, sehingga terlaksana Tuhan, selesai pembangunan gedung gereja kami sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Terima kasih Bapa di sorga, ada banyak juga kegiatan di gereja kami Tuhan, pelayanan-pelayanan, ataupun juga kegiatan yang bertalian dengan bidang koinonia, marturia, dan diakonia. Tuhan juga senantiasa menolong supaya Tuhan terlaksana semuanya demi Tuhan untuk kemajuan pelayanan yang ada di gereja kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, ada banyak krisis di alami negara bangsa kami. Tuhan menolong Tuhan, memberikan jalan keluar, memulihkan negara bangsa kami. Adil, makmur, sejahtera, sentosa boleh dialami oleh negara bangsa kami. Tuhan memberkati pemerintah kami, mulai presiden sampai kepada pemerintah kami di tingkat daerah, di 34 provinsi di negara bangsa kami. Tuhan menolong mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Tuhan, terlaksana dengan baik demi kemajuan negara bangsa kami, demi kemajuan Tuhan, oh Bapa, negara bangsa kami. Tuhan, terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal-kekal. Ini doa kami, Tuhan, permohonan kami sampaikan kepadamu. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan,
Mari kita berdiri. Sambutlah tahun baru dengan sukacita dan usahakanlah pembaruan hidup. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak berfaedah dan yang tidak membawa berkat. Hiduplah dalam kebersamaan dengan banyak orang dan jadilah teladan melalui perkataan dan perbuatan. Ingatlah pesan firman Tuhan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus pasal 4 ayat 21 hingga 24. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tangan Tuhan senantiasa menyertai engkau dan melindungi engkau dari malapetaka. Tuhan menyembuhkan dan menghindarkan engkau dari sakit penyakit, sehingga kebahagiaan mewarnai kehidupanmu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.